Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai segmentasi citra menggunakan Python dan OpenCV. Segmentasi citra sendiri merupakan proses penting dalam pengolahan citra digital karena digunakan untuk memisahkan objek utama dari latar belakang. Pada praktikum ini, kami menggunakan dua metode segmentasi, yaitu thresholding dan K-means clustering yang diterapkan pada foto hasil pengambilan sendiri. Lanjut. Lalu untuk tim dari kelompok 5 kami sendiri, yaitu ada saya sendiri, yaitu Randy Alvanayawan, lalu ada teman saya, Mama Rifki Ripaldi, dan juga Jildan Surya Permana. Pada latar belakang, pengolahan citra digital saat ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti keamanan, kesehatan, industri, hingga teknologi kecerdasan buatan. Salah satu tahapan penting dalam pengolahan citra adalah segmentasi citra. Dengan segmentasi, sebuah citra dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga memudahkan proses analisis selanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap segmentasi menjadi sangat penting bagi mahasiswa di bidang teknologi informasi. Lalu untuk tujuan dari praktikum ini adalah dapat memahami konsep dasar segmentasi citra serta menerapkannya secara langsung menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk membandingkan dua metode segmentasi yang berbeda, sehingga kami dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing metode ketika diterapkan pada citra nyata. Untuk dasar Untuk dataset yang digunakan dalam praktikum ini berupa foto yang kami ambil sendiri menggunakan kamera ponsel. Jumlah foto yang digunakan adalah minimal 5 buah, dengan objek yang bervariasi seperti bangunan, wajah, makanan, dan lingkungan sekitar. Penggunaan foto sendiri bertujuan agar praktikum ini mencerminkan kondisi nyata dan bukan hanya menggunakan dataset siap pakai. Untuk slide selanjutnya, mungkin saya akan serahkan kepada teman saya, yaitu Muhammad Rifki Ripaldi. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Randy yang telah memberi saya waktu untuk menjelaskan. Pada slide kali ini tentang metode segmentasi. Yang pertama itu thresholding. Ya, teman-teman, metode segmentasi pertama yang kami gunakan ialah thresholding. Pada metode ini, citra berwarna terlebih dahulu diubah menjadi citra grasial. Setelah itu, digunakan metode Otsu untuk menentukan nilai ambang secara otomatis. Dengan threshold ini, citra akan dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu objek dan latar belakang berdasarkan perbedaan intensitas warna. Oke, kita coba lihat di kode program. Oke, dan di sini pertama ada library OpenCV, library NumPy, dan juga library Matplotlib. Lalu di sini saya sudah mengupload beberapa gambar, tentunya 6 gambar. Dan di sini adalah ada fungsi untuk menampilkan gambar, depth show image. Nah, lalu di sini ialah metode segmentasi thresholdnya. Nah, ini threshold Otsu. Pertama dibaca gambarnya dulu, terus dimasukkan metode threshold. Yang mana memang sebelum metode threshold itu kita grayscale dulu. Nah, ini untuk hasilnya. Ini gambar asli, contoh gambar asli dari asrama. Ini grayscale dan ini gambar yang sudah di threshold. Nah, ini untuk gambar foto, foto pribadi, gambar benda, gambar makanan, gambar benda juga. Dan ini contoh gambar pemandangan.
Oke, berdasarkan hasil segmentasi, threshold yang ditampilkan itu dapat dilihat bahwa objek utama pada citra mulai terpisah dari latar belakang. Nah, metode ini itu cukup efektif pada citra dengan perbedaan kontras yang jelas. Namun, pada beberapa bagian, hasil segmentasi masih dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan, sehingga beberapa detail objek belum terpisah dengan secara sempurna. Oke, kita masuk kepada metode yang kedua. Metode kedua yang kami gunakan ialah Cummins clustering, yang mana metode ini bekerja dengan cara mengelompokkan piksel-piksel dalam citra berdasarkan kemiripan warna. Oke, pada praktikum ini kami menggunakan nilai K sebesar 3 atau K sama dengan 3, yang berarti citra dibagi menjadi 3 kelompok warna utama. Nah, setiap kelompok mewakili bagian tertentu pada citra. Kita kembali lagi ke kodenya. Nah, ini untuk Cummins clustering, yang mana pertama kita upload dulu gambarnya untuk baca gambar, lalu ubah ke bentuk 2 dimensi. Nah, setelah diubah ke bentuk 2 dimensi, seperti yang saya katakan tadi, kami menggunakan si K ini sama dengan 3. Nah, untuk mengkelompokkan, karena kan clustering itu mengkelompokkan gitu. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini gambar asli, ini gambar segmentasi Cummins. Nah, begitupun ini gambar foto saya, ini gambar benda, ini gambar makanan, ini gambar benda juga, dan ini gambar pemandangan. Oke, untuk hasil segmentasi Cummins, pada hasil segmentasi kami itu terlihat bahwa citra dapat dibagi menjadi beberapa region berdasarkan warna dominan. Metode ini lebih fleksibel dibandingkan thresholding karena tidak hanya bergantung pada intensitas, tetapi juga pada informasi warna. Pada citra makanan misalnya, setiap bagian dapat dikelompokkan dengan cukup jelas. Oke, sisanya saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Muhammad Rifki Ripaldi. Untuk slide selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya, yaitu Gildan Surya Permana. Kepadanya saya persilahkan. Analisis perbandingan metode. Jika dibandingkan metode thresholding memiliki kelebihan pada kesederhanaan dan kecepatan proses, namun kelemahannya adalah sangat sensitif terhadap pencahayaan. Sementara itu, Kamen membutuhkan proses komputasi yang lebih kompleks, tetapi tetapi mampu menghasilkan segmentasi yang lebih baik pada citra dengan variasi yang kompleks. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa segmentasi citra berhasil diterapkan menggunakan Python dan OpenCV. Metode thresholding cocok digunakan untuk citra dengan latar belakang sederhana. Sedangkan metode Kamin lebih efektif untuk citra berwarna kompleks. Pemilihan metode segmentasi harus disesuaikan dengan karakteristik citra yang digunakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk Gildan Surya Permana dan juga Muhammad Rifki Ripaldi. Untuk sebagai penutupnya, melalui praktikum ini kami memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep segmentasi citra dan penerapannya menggunakan Python dan OpenCV. Diharapkan materi ini dapat menjadi dasar untuk mempelajari teknik pengolahan citra yang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.